Nah, di sini akan coba kita urai pelan-pelan ya. Iya, berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi dengan para nabi yang lain, para nabi itu seperti satu bapa berlainan ibu. Maksudnya tauhidnya satu, Tuhannya satu, tapi syariatnya berbeda. Nah, syariat yang kita pahami sebagai hubungan vertikal dan horizontal, aslinya itu semuanya hubungan vertikal, walaupun bukan ibadah tertentu ya. Tapi ya hablum minannas ya vertikal juga. Eh, Ayatnya ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum kan gitu. Jadi itu menandaskan bahwa dimensinya itu eh, kita untuk kita bertuhan itu bukan hanya di tempat-tempat ibadah, gampangnya begitu. Tapi dimanapun ya kita tetap bertuhan. Entah kita sebagai apa nih, sebagai eh, warga, sebagai apapun posisi kita, itu kita ya bertuhan. Aslinya semua vertikal gitu. Nah, kalau bahasa Qurannya itu berbuat baik dengan seizin Tuhan, gitu. Nah, dimulai dari hablum minannas, dia juga bernilai ibadah kan. Ada ketuhanannya di situ. Tetap membawa Tuhan dalam hablum minannas. Uh, Maka ketika hablum minannas ini uh, itu kadang di Nabi Muhammad sendiri suka turun wahyu gitu. Tentang pergaulan walaupun sifatnya umum. Nah, yang khusus-khusus, uh, maksudnya khusus di sini karena existing zaman Nabi Muhammad gitu. Ya gampangnya hablum minannas ini di setiap zaman itu berbeda-beda. Ya, apa ya, perkembangan kebudayaan, teknologi dan lain-lain. Itu Nabi Muhammad kan dibimbing wahyu tuh. Banyak wahyu juga yang turun ketika sedang uh, bersosial, gampangnya begitu. Tapi semua, nah ini pentingnya wahyu, dapat petunjuk dari Tuhan. Menyertakan Tuhan itu ya kita beserta petunjuk Tuhan dalam eh, keseharian kita, gampang itu begitu. Nah, tapi ini bertahap ya. Ini makanya kenapa eh, ada tingkatan dimensional.
syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Setelah ma'rifat apa lagi? Syariat lagi. Ada ungkapan tuh dari Arif Billah, awaluddin ma'rifatullah, awal mula beragama itu kenal kepada Allah. Nah, dari situ jadi pencapaian-pencapaian ini itu sebenarnya satu kesatuan yang tak terpisahkan gitu. Jangan seperti Wahabi yang mereka mengatakan tidak ada itu zaman Nabi dipisah-pisahkan begitu. Loh, kenapa tidak ada? Mereka tuh tidak memahami betul tentang tahapan-tahapan orang dalam berspiritual gitu. Atau ya kan spiritual tuh bahasa kearifan lokal ya. Tahapan-tahapan dalam beragama. Memang Nabi tidak menyebutkan secara terang benderang tentang tingkatan dimensional ini, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Di semuanya itu ada syariat-syariatnya semua gitu. Sampai setelah ma'rifat pun ya mulai bersyariat lagi gitu. Jadi ada syariatnya syariat, ada syariatnya tarekat, ada syariatnya hakikat, ada syariatnya ma'rifat. Ya, kemudian berbuah syariat. Ada ma'rifatnya syariat, ada hakikatnya syariat, ada tarikatnya syariat, ada syariatnya syariat. Ya tinggal diputer-puter, intinya kesimpulannya sama kayak kita sehari-hari. Nggak terpisah antara jasmani dan ruhani kita, kecuali sudah meninggal gitu. Nah, ilmu kenabian itu hakikatnya membuka kesadaran tentang eksistensi ruh. Hanya begitu saja sebenarnya. Nah, itu apa namanya? Apa tadi? Ya di bahasa Islam itu disebut iman. Gitu. Nah, iya. Dengan kesadaran ruh aja, sebenarnya membuka kesadaran ruh itu aja. Nah, kita kan ya tentu tidak bisa terbayangkan kalau tidak masuk dimensi ini. Kalau hanya teori seperti ini, seperti yang saya sampaikan ini, mungkin bisa dipahami secara kata-kata, tapi secara pengalaman empiris sangat berbeda sekali. Seperti apa bedanya? Coba bayangkan Anda wafat, tapi kesadaran Anda masih hidup. Nah, itu nggak kebayang kan? Nah, ilmu kenabian itu sebenarnya tuh itu menghidupkan ruh, atau mau disebut memerdekakan ruh, atau mau disebut menggunakan kesadaran ruh gitu. Ya, mungkin para sahabat medsos sekalian nggak sadar kalau selama ini menggunakan kesadaran otak, akal, pikiran saja tuh gitu. Nah, makanya diutus para nabi dan rasul itu tujuannya ke situ. Karena kesadaran otak akal itu
mentok kepada syariat saja, nggak akan masuk kepada hakikat, apalagi makrifat. Nah, seperti itu. Nah, itulah peran fungsi dari ilmu kenabian dan kerasulan. Jadi yang ditutup itu